Chapter 119. Apa yang harus dilakukan? 2. Jumat malam lalu, saya mengirim pesan kepada bos. Saya mengatakan bahwa saya ingin bernegosiasi. Bos diam selama seminggu sampai dia mengirim pesan padaku hari ini. Isi dari pesan tersebut adalah koordinat yang menunjuk ke zona bahaya tingkat menengah di pinggiran Gyeonggi-do. Dia jelas-jelas menyuruhku datang. Hah? Ketika saya tiba, saya melihat sebuah rumah yang ditinggalkan berdiri sendirian di tengah hutan lebat. Itu adalah rumah batu yang sering muncul dalam film-film menakutkan, dengan batu bata berwarna pudar yang ditutupi lumut dan tanaman merambat, dan kegelapan bersinar melalui jendela yang pecah. Saya masuk. Suara langkah kaki bergema keluar dari kegelapan. Aku merinding di kulitku setiap kali angin dingin bertiup. Halo. Saat aku bersuara, sesuatu yang besar jatuh dari langit-langit. Serigala hantu Evandel melesat keluar dari dadaku sebagai tanggapan, dan aku membuka mataku untuk memahami situasi. Seekor kelelawar. Flying Nightmare. Seekor kelelawar raksasa sedang dihancurkan oleh Fenrir. Tunggu, saya adalah Fenrir. Krur. Gua. Kelelawar raksasa itu berjuang sekuat tenaga di bawah Ghost Wolf, tetapi lehernya dengan cepat digigit dan dipelintir seperti boneka tanpa tali. The Flying Nightmare seharusnya menjadi monster kelas 6 peringkat menengah, tetapi tidak berdaya melawan Ghost Wolf. Kurasa aku akan meninggalkan pertempuran jarak dekat padanya. Saya hanya bisa menembak dari jarak jauh dan serigala bisa mengurus apapun yang ada di dekat saya. Kombinasi yang sempurna. Kiik. Segera, pintu di belakangku terbuka dan langkah kaki kecil terdengar. Aku berbalik. Seperti yang diharapkan, itu adalah bos. Dia bolak-balik antara kelelawar mati dan serigala, dan bertanya. Apakah itu peliharaanmu? Iya nih. Ya, sesuatu seperti itu. Petik 2. Lucu sekali. Pertama, duduklah. Petik 2. Bos menunjuk ke sebuah meja, yang merupakan satu-satunya perabot di rumah itu. Saya duduk di depannya, dengan serigala berbaring di sebelah saya. Saya bertanya kepada bos. Apakah kamu sengaja meninggalkan kelelawar di sini? Tidak, banyak monster yang tinggal di sekitar sini. Pasti datang sendiri. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu ingin bernegosiasi. Petik 2. Iya nih. Ayo kita dengarkan. Kondisi apa yang tidak kamu sukai? Petik 2. Bos mengambil kontrak sekali lagi. Kontrak tentara bayaran resmi. Itu adalah tawaran yang bagus dengan gaji, yang jarang diterima tentara bayaran. Namun, apa yang saya inginkan tidak dapat dituliskan dalam kontrak, juga tidak diizinkan. Aku menyukai kondisinya. Lalu apa? Ada satu permintaan yang ingin saya buat. Bos memiringkan kepalanya dengan tatapan bingung. Sambil tersenyum, aku memberitahunya apa yang harus dilakukan. Aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Keheningan turun. Aku bahkan tidak bisa mendengar napas bos. Saya melakukan penelitian dan hasilnya konklusif. Tidak mungkin bagiku untuk membunuh Chae Jinyon sendirian. Bangsal VIP rumah sakit Daehyun tidak bisa dianggap remeh. Setiap kamar adalah benteng yang dapat menahan serangan bertenaga penuh dari pahlawan peringkat menengah tinggi, dan kamar Chae Jinyon bahkan memiliki 3 tentara bayaran kuat yang melindunginya secara bergiliran. Situasinya masih lebih baik daripada ketika dia pertama kali dirawat di rumah sakit, ketika bahkan seorang pahlawan tingkat menengah menjaganya. Bagaimanapun, aku tidak punya cara untuk menembus pertahanan mereka. Dan bahkan jika saya entah bagaimana berhasil melakukannya, identitas saya pasti akan ditemukan. Klan Chae dapat dengan mudah memanfaatkan Yo Jin Hyuk. Tidak mungkin aku bisa menghindari hadiahnya. Meski egois, saya masih ingin tetap bersama dengan beberapa kawan yang saya andalkan. Kamu ingin membunuh seseorang? Iya nih. Dengan ekspresi kaku, aku memberi amplop pada bos. Bos menatap amplop itu sejenak, lalu meraihnya dengan desahan ringan. Tangan kecilnya memasuki pandanganku. Dia membuka amplop itu. Foto-foto Chae Jinyon dan informasi tentangnya jatuh. Segera, wajah bos yang tanpa ekspresi berubah. Dengan mata melebar, bos menatapku dan bertanya. Petik 2. Apakah ada alasan khusus? Aku mengangguk. Apa itu? Demi perdamaian dunia. Meskipun apa yang saya katakan adalah kebenaran, bos membuat wajah cemberut. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya tidak punya dendam pribadi terhadapnya. Petik 2. Bos terdiam beberapa saat. Tidak diragukan lagi karena Chae Jinyon adalah target yang sulit, bahkan untuknya. Klan Chae Jinyon, tepatnya. Aku akan menjadi orang yang membunuhnya. Anda hanya harus menciptakan peluang. Petik 2. Saya tidak berencana memintanya untuk membunuhnya. Dia mungkin tidak akan setuju sejak awal. Melihat dia benar-benar diam, saya menambahkan kata rahasia. Bos. Untuk hari ini, saya sengaja menghindari memanggilnya bos. Segera, alis bos berkedut. Dia berusaha menjaga sikapnya yang mengesankan, tetapi aku bisa melihat sudut bibirnya melengkung samar. Di sisi lain, keluarga masa lalu, tidak termasuk Kim Ha-jin, bertemu di sebuah kedai kopi. Meskipun tujuannya adalah belajar untuk ujian akhir yang akan dimulai dalam seminggu, Yo Yeon-ha adalah satu-satunya yang benar-benar belajar.
Bahkan Kim Suho sibuk mengirim SMS di jam tangannya. Chae Nayun menatap Kim Suho dengan curiga. Kim Suho, kamu mengirim SMS setengah uni, bukan? Hah? Aku tahu itu. Jadi itu sebabnya dia terus bertanya padaku tentang kamu. Petik 2. Kim Suho tersentak. Kita hanya berbicara dengan normal. Potong Yo Yonha. Bukankah itu orang asing? Seorang kadet melakukan percakapan pribadi dengan wakil ketua guild. Dan dia juga pahlawan paling populer saat ini. Petik 2. Tidak seperti itu. Petik 2. Terkejut, Kim Suho mulai mengoceh. Beruntung baginya, topik pembicaraan cepat berubah. Yi Yonghan dengan nakal menggoda Chae Nayun, yang duduk dengan bingung. Kenapa kamu begitu diam? Apakah Anda berpikir tentang Kim Hajin? Petik 2. Mengapa Chae Nayun memikirkan si idiot itu? Tapi Shin Jong-hak yang bereaksi lebih dulu, dan Yo Yonha juga mengerutkan kening pada bahasanya. Petik 2. Jong-hak, jangan panggil dia idiot. Dia peringkat 1 dalam teori. Petik 2. Benar, Jong-hak, bukankah kamu meminta bantuannya kemarin? Apa? Jangan mengada-ada, Kim Suho. Apakah Anda akhirnya menjadi gila? Petik 2. Aku melihatmu memerintahkan Kim Horak untuk memintamu. Kim Suho ingat melihat Shin Jong-hak dengan canggung menyerahkan Kim Horak buku catatannya dan Kim Horak pergi ke Kim Hajin dengan itu. Petik 2. Itu hanya dia yang bertanya apa yang tidak dia mengerti. Omong kosong apa itu? Diam. Berhentilah bersikap sangat keras. Saya lelah dan jengkel dengan pelatihan neraka saya baru-baru ini. Petik 2. Chae Nayun dengan cepat menekan delirium Shin Jong-hak. Di sisi lain, Yo Yonha tersenyum pahit dan menutup buku pelajarannya. Sepertinya tidak ada yang tertarik untuk belajar. Jadi, kalian bertiga akan pergi ke Yoshi Hyuk Camp. Maka Anda akan menjadi liga di atas taruna lain begitu Anda keluar. Petik 2. Ya, kami akan kembali awal Maret. Lalu kapan kita harus melakukan perjalanan? Bagian terbaik dari menjadi siswa adalah dapat melakukan perjalanan dengan teman-teman. Mendengar kata-kata Yo Yonha, Chae Nayun menjawab dengan suasana hati yang lebih baik. Tanggal 17 Desember seminggu setelah final. Oh, hari itu tidak berhasil untukku. Saya punya janji dengan Hajin. Petik 2. Apa? Mata Chae Nayun membelalak mendengar kata-kata tak terduga Kim Suho. Apa janji? Kita akan pergi. Kim Suho berhenti. Pekan lalu, Kim Hajin mengatakan bahwa ia menemukan Dungeon dan mengundangnya untuk datang. Kim Suho merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dia ungkapkan kepada orang lain. Petik 2. Kita akan berkendara bersama. Berkendara. Ya, saya ingin mencoba mengendarai sepedanya. Petik 2. PF, duo yang pas. Shin Jong-hak mencibir, sementara Chae Nayun tiba-tiba mulai membenturkan kepalanya ke kursi belakang sofa dengan amarah. Aku tidak percaya ini. Hahaha. Setelah mengulangi gerakan mirip pelatuk ini, Chae Nayun tiba-tiba terangkat. Hei, aku pergi dulu. Kim Suho bertanya. Kemana kamu pergi? Latihan. Saya akan berlatih. Jangan ikuti saya, Shin Jong-hak. Petik 2. Petik 2. Kuhum. Shin Jong-hak, yang diam-diam mencoba untuk bangkit, duduk kembali. Koong. Chae Nayun kemudian menginjak dengan marah tanpa alasan yang jelas. 9 malam. Setelah berbicara dengan bos, saya bertemu dengan Rahel segera setelah saya kembali ke Kyub. Ini adalah waktu pelatihan tatap muka standar kami. Ngomong-ngomong, mengapa kamu meminta saya untuk membantu kamu dengan barrier? Saya hanya peringkat 334. Petik 2. Sebelum memulai pelatihan, saya tiba-tiba penasaran dan bertanya. Rahel menatapku sebentar, lalu berbicara dengan senyum malu-malu. Aku tidak sebodoh itu. Saya sudah tahu bahwa Hajin Si tetap di peringkat itu dengan sengaja. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Saya mengangkat bahu pada penilaian saya yang sangat tinggi tentang Rahel. Memikirkannya dengan cermat, dia tidak salah. Jika saya menggunakan kekuatan sihir stigma dengan baik, saya merasa seperti saya bisa dengan mudah naik ke peringkat 30. Yang lebih tinggi membuat saya ragu karena statistik saya. 0,7 dari Aether, 0,3 dari Under Armor, dan 0,1 dari Ghost Wolf. Bahkan dengan total 1,1 poin dari item, statistik saya masih tidak bagus. Ayo mulai. Coba aktifkan barrier. Petik 2. Rahel mengangguk dengan ekspresi tekad. Dia berdiri tegak dan memanggil barrier. Meskipun terlihat agak bergerigi, itu masih menutupi bagian atas tubuhnya, dan kemampuan bertahannya terlihat tinggi bahkan sekilas. Sekarang, aku akan mencoba menyerang. Aku mengangkat pistol kadetku dan membidik bariernya. Meskipun saya bisa dengan mudah membunuh monster peringkat menengah ke bawah dengan pistol kadet, saya seharusnya tidak dapat menembus Rachel's Barrier. Sebelum itu, tutupi dirimu dengan penguatan Ki. Kalau Anda terluka. Petik 2. Iya nih. Bersamaan dengan jawaban yang antusias, Rahel menutupi dirinya dengan penguatan Ki. Dia benar-benar bersemangat belajar. Sekarang, coba hentikan peluruku menggunakan barrier itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kali ini,
Dia tampak agak bingung. Dia mungkin berpikir barrier akan bertahan sendiri. Menggunakan penghalang ini. Ya, Anda akan tahu apa yang saya maksud setelah Anda mencoba. Ini akan sangat sulit. Petik 2. Petik 2. Dengan diam-diam Rahel melingkarkan tubuhnya di belakang bariernya. Aku menyeringai dan mengarahkan pistol ke arahnya. Aku menembak. Saya langsung dipecat. Peluru yang saya tembak melengkung dengan cara yang aneh, menggali di bawah Rachel's barrier, lalu tiba-tiba menembak ke atas dan mengenai lengannya. Petik 2. Rahel gemetar karena tumbukan yang tiba-tiba. Kemudian, dia menggosok lengannya dengan tangannya. Karena dia memiliki penguatan Qi-nya, itu seharusnya hanya terasa seperti sengatan. Saya sedikit memprovokasi dia. Jika Anda ingin memblokir peluru saya dengan barrier itu, Anda harus berlatih setidaknya selama 3 tahun. Petik 2. Rahel membuka matanya dengan gemerlapan seolah kesombongannya terluka. Aku ingin mencoba lagi. Tentu saja. Keputusan yang diambil Rahel untuk menangani peluru saya adalah memperbesar ukuran penghalangnya. Dengan senyum kecil, aku mengarahkan kemana bariernya tidak bisa menutupi jari kakinya. Bau. Aduh. Petik 2. Penguatan Qi-nya pasti lebih lemah di sekitar kakinya saat dia jatuh ke tanah sambil memegang kakinya. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, dia memelototiku dengan wajah yang dirugikan. Itu jahat. Maksud kamu apa? Itu salah Rahel sih. Kenapa mencoba memblokir peluru hanya dengan barrier? Petik 2. Cobalah bertanya pada rumput, atau angin. Saya ingat adegan yang saya gambarkan. Adegan yang menakjubkan dari masa depan, di mana Rahel akan meminta elementalsnya untuk melemparkan ratusan hambatan. Menggunakan kekuatan seperti dongeng ini, dia akan menyelamatkan ribuan orang dan mengatasi trauma pada saat yang sama. Petik 2. Tentu saja itu di masa depan. Rahel saat ini berusia 17 tahun hanya memelototi rumput, tidak bisa mengerti apa yang saya maksud. Berdengung. Tiba-tiba, jam tangan pintar saya berdering. Bas ini adalah fungsi alarm yang saya tambahkan untuk memberitahu saya setiap kali terjadi perubahan pada saya. Sama dengan 24 jam berlalu sejak mengonsumsi pil ginseng. Semua statistik meningkat 0,0012 poin. Efek obat, penguatan tubuh fisik, telah 100% dihafal. 4. Penguatan tubuh fisik. Meningkatkan semua statistik dengan 0,001 gelombang 0,02 poin. Peningkatannya hanya tergantung pada keberuntungan. Statistik fisik Anda tidak akan memengaruhinya. Waktu reproduksi cooldown, 24 jam. Sama dengan. Setelah makan pil ginseng Yoyonha setiap hari, saya akhirnya mendapatkan efek obatnya. Meskipun efek pil ginseng secara permanen meningkatkan statistik penggunanya sebesar 0,001 gelombang 0,02 poin, batas atas hanya dapat dicapai oleh anak-anak atau orang tua. Saya hanya bisa mendapatkan 0,0015 poin maksimal dengan masing-masing maks. Tetapi sekarang setelah saya memiliki efek penguatan tubuh fisik ini, peningkatan stat saya akan berubah. Dengan asumsi saya hanya memperoleh 0,0018 poin per hari, 1 tahun akan memberi saya 0,657 poin, dan 10 tahun akan memberi saya 6,57 poin. Setelah mengangguk puas, aku mengangkat pistolku sekali lagi. Baiklah, aga-aga. Itu dulu. Sesh. Aku bisa mendengar gemerisik dedaunan di belakangku. Siapa itu? Saya dengan cepat berbalik, tetapi orang yang mengawasi kami sepertinya telah melarikan diri. Namun, mata 1000 mil saya dapat dengan mudah melihat melalui hutan dan menemukan orang itu melarikan diri. Siluet yang akrab dengan rambut coklat. Itu adalah Chae Nayun. Waktu berlalu cepat seperti sungai, dan final neraka dimulai untuk para kadet Kyuk. Tapi seperti biasa, saya membaca ujian tertulis. Yang paling diperhatikan para taruna adalah ujian tempur. Dengarkan, untuk ujian akhir, semua orang akan mulai dari posisi yang sama. Petik 2. Hari ini tanggal 8 Desember. Semua taruna tahun pertama dikumpulkan di Gyeonggi-do untuk ujian akhir. Ujian terakhir adalah tower climbing. Ujian hari ini adalah tower climbing, tetapi saya tidak tahu banyak tentang hal itu, karena saya bolos menulis tentang sebagian besar ujian Kyuk setelah semester pertama. Tiba-tiba saya menyesalinya. Ini adalah program pelatihan umum yang digunakan oleh guild sebelum mencoba menaklukkan towers. Hingga 1.500 orang dapat masuk saat makan siang. Petik 2. Bangunan di depan kami terlalu persegi untuk disebut menara. Saya menatap gedung ini dengan linglung. Meskipun hanya tampak seperti bangunan 10 lantai, itu seharusnya jauh lebih besar di bagian dalamnya. Pintu masuk menara ini adalah perangkat rekayasa sulap yang mirip dengan portal. Setelah Anda masuk ke dalam, Anda akan dikirim ke lokasi yang ditentukan secara acak, jadi jangan khawatir. Petik 2. Setelah penjelasan instruktur, taruna mulai memasuki menara satu persatu. Ketika tiba giliran saya masuk dengan mata tertutup. Sensasi yang mirip dengan portal menyelimutiku, dan di saat berikutnya, aku bisa dengan jelas merasakan bahwa aku dipindahkan ke ruang lain.
Bahkan ketika saya membuka mata, yang saya lihat hanyalah kegelapan. Saya melihat sekeliling menggunakan mata 1000 mil saya. Meskipun ada kegelapan di sekitar saya, mata saya yang luar biasa bisa melihat semuanya seolah-olah hari. Saya berada di sebuah ruangan putih kecil dengan hanya jalur kecil di sebelah kanan saya. Menemukan jalan keluar dari ruangan ini sepertinya merupakan tujuan pertamaku. Saya memfokuskan visi saya dan mencoba melihat melalui dinding. Tetapi seperti yang diharapkan dari tower, sesuatu tampaknya menghalangi hadiah saya karena saya tidak bisa melihat sejauh itu. Mataku sakit. Saya merasa bisa mengintip melalui dinding jika saya menambahkan kekuatan sihir stigma, tetapi saya memutuskan untuk menyelamatkannya karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Segera, lampu menyala, menandakan bahwa ujian telah dimulai. Pada saat yang sama, kalimat yang bersinar muncul di dinding putih. 3 perintah. Bekerja sama dengan White untuk memanjat. Waspada terhadap jebakan. Punya iman. Petik 2. Aku akan terkutuk jika Lancaster atau jin lainnya tidak keluar. Aku terlalu akrab dengan bagaimana segala sesuatunya berjalan dengan baik. Meskipun jin tidak berani bertindak terlalu terbuka dengan begitu banyak mata pada Kyub, sekitar 30% dari Kyub sudah diambil alih oleh jin. Pertama, saya melihat sekeliling dengan cermat. Tapi seperti yang saya simpulkan sebelumnya, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang ruangan itu. Jadi aku harus menyeberangi jembatan itu. Ada jalur di kanan mengarah ke jembatan. Itu terlihat seperti perangkap, dengan sisi kiri dan kanan jembatan benar-benar kosong. Tetapi saya tidak punya pilihan. Saya berjalan menyusuri jalan satu-satunya dan tiba di jembatan. Sementara saya melewati jembatan, satu langkah hati-hati pada suatu waktu. Sialan. Sebuah panah datang terbang dengan gelombang kejut yang dahsyat. Tidak hanya satu panah. Satu dari depan, dan satu dari kiri dan kanan. Namun, ketiga panah kehilangan kecepatan mereka 3 langkah di depan kepalaku. Dibandingkan dengan rapier milik Rahel, panah-panah ini seperti kura-kura. Di bawah bullet time, yang sekarang sudah sangat kukenal, aku meraih 2 anak panah yang terbang dari samping, lalu mengelak yang dari depan dengan memiringkan kepalaku dengan ringan. Kemudian, saya melemparkan panah ke depan, menghancurkan panah yang menembakkan panah. Ahahaha. Setelah membereskan jebakan pertama dengan mudah, saya tertawa dengan tidak sabar. Namun, dosh. Suara pembukaan pintu terdengar. Petik 2. Apa? Dan jembatan tempat saya berdiri terjatuh.